Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Faraday. Nah, di sini eh, ada Michel Faraday, lahir di Washington, British, Inggris pada tanggal 22 September 1791 dan meninggal di pengadilan Hampstead, Middlesex, Inggris pada tanggal 25 Agustus 1867 pada umur 75 tahun. Nah, Michel Faraday ini merupakan ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik, karena berkat usaha listrik menjadi teknologi yang banyak digunakan. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Dia juga menemukan alat yang nantinya menjadi pembakar Bunsen yang digunakan hampir di seluruh laboratorium sains sebagai sumber panas yang praktis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Faraday di bidang fisika. Nah, secara eksperimen, di bidang fisika, Faraday menemukan bahwa beda potensial dapat dihasilkan pada ujung-ujung penghantar atau kumparan dengan memberikan flux magnetik. Nah, hasil eksperimennya itu dirumuskan sebagai berikut. Nah, GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar akan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang diikuti oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Nah, secara matematik, Faraday dapat dinyatakan sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif D flux magnet dibagi dt. Nah, dengan kumparan yang digunakan itu terdiri dari N lilitan. Nah, maka epsilon sama dengan negatif N D flux magnet dibagi dt. Nah, di sini dengan keterangannya itu nih ada epsilon itu sebagai GGL induksi dan N ini sebagai jumlah lilitan dan ini D flux magnet ini sebagai flux magnetnya. Dan dt itu adalah perubahan selang waktu. Nah, selanjutnya hukum Faraday ini memperkenalkan suatu besaran yang dinamakan flux magnetik. Ya, yang tadi dijelaskan. Nah, flux magnetik ini menyatakan jumlah garis-garis gaya magnetik. Nah, baik kaitan besaran ini, buat medan magnet ini didefinisikan sebagai kerapatan garis-garis gaya magnet. Nah, dari definisi dapat dirumuskan hubungan sebagai berikut. Epsilon sama dengan B A cos theta. Nah, di sini dari persamaan ini dapat diamati bahwa perubahan flux magnet dapat terjadi 3 kemungkinan. Pertama, terjadi karena perubahan medan magnet. Kedua, terjadi perubahan luas penampang yang dilaluinya, contohnya kawat yang bergerak dalam medan magnet. Nah, ketiga, karena perubahan sudut theta. Contohnya kumparan yang berputar, yaitu generator. Nah, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan kepada Rizka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang GGL induksi dan juga medan listrik. Nah, GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi adalah tegangan yang dihasilkan oleh arus induksi. Sedangkan arus induksi itu sendiri adalah arus listrik yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetik. Nah, GGL induksi ini dapat dihasilkan dengan cara yang pertama itu kita menggerakkan magnetnya keluar masuk melalui kumparan. Yang kedua, memutar magnet di depan kumparan. Yang ketiga, memutus hubungkan arus listrik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Dan yang keempat yaitu mengalirkan arus listrik AC pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Jika jumlah garis gaya magnet yang melingkupi kumparan bertambah, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan, dan jika jumlah garis gaya magnet yang di lingkup berkurang, jarum galvanometernya itu akan menyimpang ke kiri. Nah, penyimpangan jarum galvanometer ke kanan dan ke kiri tersebut
menunjukkan bahwa GGL induksi yang dihasilkan kumparan berupa tegangan bolak-balik. Oleh karena itu, arus induksi yang dihasilkan juga berupa arus bolak-balik atau AC. Nah, jika GGL induksi lebih besar, kuat arus induksi yang timbulnya juga akan lebih besar. Menurut Michael Faraday, besar GGL induksi ini pada kedua ujung kumparan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi kumparan. Adapun yang dimaksud dengan flux magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Nah, besarnya GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan bergantung pada 3 faktor. Yang pertama itu adalah jumlah lilitan kumparan. Nah, makin banyak lilitan kumparan, maka makin besar GGL induksi yang timbul. Yang kedua yaitu kecepatan keluar masuk magnet dari dan ke dalam kumparan. Makin cepat magnet dimasukkan dan dikeluarkan dari kumparan, maka makin besar GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan. Dan yang ketiga yaitu kekuatan magnet batang yang digunakan. Makin kuat magnet batang yang digunakan, maka makin besar pula GGL induksi yang timbul. Nah, untuk rumus GGL induksi itu sendiri adalah E sama dengan min N dikali delta P dikali delta T. Nah, untuk E-nya itu adalah GGL induksi, satuannya volt, N-nya itu jumlah lilitan, delta P-nya itu flux magnetik, satuannya Weber, dan delta T-nya itu perubahan selang waktu, satuannya second. Selanjutnya ada medan listrik. Nah, medan listrik ini adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik, seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Nah, medan listrik ini memiliki satuan N/C atau Newton per Coulomb. Nah, rumus untuk medan listrik dapat diturunkan melalui hukum Coulomb, yaitu gaya antara dua titik muatan. F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat dikali R topi. Nah, menurut persamaan ini, gaya pada salah satu titik muatan berbanding lurus dengan besar muatannya. Medan listrik didefinisikan sebagai suatu konstan perbandingan antara muatan dan gaya. F sama dengan Q dikali E sama dengan 1/4 V mu 0 dikali Q per R kuadrat dikali R topi. Maka medan listrik bergantung pada posisi. Nah, suatu medan merupakan sebuah vektor yang bergantung pada vektor lainnya. Medan listrik ini dapat dianggap sebagai gradien dari potensial listrik. Jika beberapa muatan yang disebarkan menghasilkan potensial listrik, gradien potensial listrik ini dapat ditemukan. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jafar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang persamaan Maxwell. Yang pertama, apa itu persamaan Maxwell? Persamaan Maxwell adalah persamaan yang sangat fundamental untuk gejala kelistrikan dan kemagnetan, seperti halnya hukum Newton yang sangat fundamental untuk mekanika. Persamaan Maxwell ini hanya berlaku untuk ruang kosong, yaitu jika tidak adanya material dielektrik dan juga magnetik. Persamaan Maxwell ini dapat juga dikatakan sebagai himpunan 4 persamaan yang menghubungkan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet serta hubungan sumbernya. Keempat persamaan tersebut merupakan hukum dasar tentang kelistrikan. Yang pertama adalah hukum Gauss listrik statik. Hukum Gauss untuk medan listrik ini mengatakan bahwa flux garis gaya medan listrik total yang melewati permukaan tertutup sama dengan muatan neto dibagi dengan epsilon 0. Yang kedua adalah hukum Gauss magnet. Hukum Gauss untuk medan magnet ini menyatakan bahwa flux total garis gaya magnet yang melewati permukaan tertutup akan selalu bernilai 0. Yang ketiga adalah hukum Faraday. Hukum Faraday ini adalah tentang induksi elektromagnetik yang menyatakan bahwa integral garis medan listrik di sekitar lintasan tertutup sama dengan kelajuan perubahan flux garis gaya magnet yang melalui luasan yang dibatasi oleh lintasan tertutup tersebut. Induksi magnetik itu sendiri menggambarkan pembentukan medan listrik induksi rotasi akibat adanya perubahan flux magnetik terhadap waktu, sehingga menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL.
Dan yang keempat adalah hukum Ampere-Maxwell yang menyatakan bahwa integral garis dari medan magnet di sekitar lintasan tertutup ditentukan sebagai jumlah arus konduksi yang melalui lintasan tertutup tersebut, dan juga kelajuan perubahan flux garis gaya medan listrik yang melewati luasan yang dibatasi lintasan tertutup tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi induksi elektromagnetik, yaitu tentang induktansi. Nah, di sini ada pengertian dari induktansi, yaitu perubahan flux magnet terhadap waktu yang menginduksi GGL dan arus pada konduktor. Nah, bila arus yang mengalir lewat konduktor tersebut berubah terhadap waktu, maka perubahan arus tersebut akan menginduksi GGL yang arahnya berlawanan dengan GGL yang menghasilkan arus yang bervariasi tersebut dan juga konduktor tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam dari induktansi. Yang pertama itu ada induktansi dini. Nah, menurut hukum Faraday dan Lenz, kenaikan flux magnet menyebabkan timbulnya GGL induksi yang arahnya berlawanan dengan GGL yang menghasilkan arus awal. Nah, GGL naik dengan naiknya flux magnet sehingga arus induksi juga naik. Nah, jadi di dalam rangkaian tersebut timbul arus induksi yang disebabkan oleh adanya perubahan arus sebagai fungsi waktu pada saat saklar dihidupkan. Maka induksi ini disebut dengan induksi diri GGL. Nah, pada induktansi dini ini, karena flux magnet sebanding dengan medan magnet yang dihasilkan oleh adanya perubahan arus, kemudian medan magnet sebanding dengan arus yang mengalir dalam rangkaian, dan juga GGL induksi sebanding dengan negatif perubahan flux magnet. Nah, kemudian GGL induksi juga sebanding dengan perubahan arus dalam sirkuit. Maka dari pernyataan-pernyataan ini dapat dituliskan ke dalam persamaan epsilon sama dengan min N dcm per dt sama dengan L di dt. Nah, di mana L ini adalah konstanta kesebandingan yang disebut juga induktansi dan biasanya tergantung pada struktur geometri dan bahan. Nah, dari persamaan ini dapat diuraikan lagi untuk mencari L-nya, yaitu menjadi L sama dengan D cm per I. Nah, persamaan ini merupakan persamaan besarnya induktansi untuk kumparan yang terdiri dari N lilitan. Kemudian dari persamaan ini juga bisa diuraikan menjadi L sama dengan min epsilon per di dt. Nah, persamaan ini menunjukkan hubungan antara induktansi dengan beda potensial antara kedua ujung induktor. Nah, dalam satuan induktansi ini yaitu dalam Henry atau biasa dilambangkan dengan huruf H besar. Nah, di dalam induktansi diri itu terdapat sebuah rangkaian, yaitu rangkaian RL. Nah, bisa dilihat ini merupakan gambar dari rangkaian RL tersebut. Nah, rangkaian RL ini merupakan rangkaian yang terdiri dari sebuah kumparan yang mempunyai induktansi diri yang dapat menjaga arus dari perubahan yang mendadak. Nah, elemen dari rangkaian RL ini berupa kumparan yang mempunyai induktansi yang besar yang disebut juga dengan induktor. Nah, dalam rangkaian ini bisa dilihat bila hambatan dalam baterai diabaikan dan saklar ditutup, ini saklarnya ditutup dalam saat T sama dengan 0, setelah arus mengalir dalam rangkaian, maka GGL induksi akan terbentuk pada induktor yang arahnya berlawanan dengan arah GGL dari baterai. Yang besarnya dinyatakan dengan persamaan ini, yaitu epsilon L sama dengan min L di dt. Nah, karena arus I bertambah besar, maka perubahan arus persatuan yaitu di dt waktu dt positif dan arah GGL induksi negatif. Nah, dengan memasukkan persamaan Kirchhoff, maka bisa ditulis lagi persamaan epsilon L min IR sama min L di dt sama dengan 0.
Nah, di mana IR ini adalah penurunan tegangan antara kedua ujung hambatan. Nah, selanjutnya dalam induktansi diri itu terdapat juga sebuah energi dalam medan magnet. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu manfaat induktor adalah untuk menjaga baterai untuk menghasilkan arus sesaat. Maka baterai harus melakukan kerja untuk menghasilkan arus yang dihambat oleh induktor. Nah, energi yang dihasilkan baterai sebagian akan hilang menjadi energi panas pada hambatan dan sisanya disimpan dalam induktor. Nah, persamaannya yaitu epsilon I sama dengan I kuadrat R plus Li dI per dI dt. Nah, persamaan ini menunjukkan energi total yang diberikan oleh baterai. Nah, selanjutnya dari persamaan ini bisa diintegralkan dari ruas kiri dan kanannya diperoleh persamaan ini, yaitu UN sama dengan setengah Li kuadrat. Nah, persamaan ini menunjukkan energi yang tersimpan dalam induktor yang dilewati arus I. Nah, selanjutnya besarnya L untuk induktor yang berbentuk solenoida itu bisa dihitung dengan persamaan ini, bisa dilihat. Jadi ada dua persamaan. Kemudian besarnya energi magnetik yang tersimpan dalam satuan volume atau persatuan volume yaitu sebesar UM sama dengan B kuadrat per 2 mu nol. Nah, itu untuk energi dalam medan magnet. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada induktansi timbal balik atau induktansi silang. Nah, di sini ada peristiwa saling menginduksi GGL. Jadi, induktansi timbal balik atau induktansi silang ini yaitu peristiwa saling menginduksi GGL. Nah, karena arus listrik yang mengalir pada konduktor menghasilkan medan magnet, kemudian bila ada rangkaian listrik yang berdekatan, maka pada masing-masing rangkaian mengalami perubahan flux garis gaya magnet yang juga akan menimbulkan GGL induksi pada masing-masing rangkaian. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar ini. Nah, pada gambar ini itu menunjukkan dua buah penampang kumparan yang berdekatan. Nah, ada dua buah kumparan. Kemudian pada kumparan pertama ini yang dialiri arus I dan mempunyai lilitan N1 menghasilkan medan magnet. Pada kumparan N2 itu yang dialiri arus flux magnet yang dihasilkan. Kita definisikan induktansi kumparan 1 pada kumparan 2 diberi simbol dengan C21 dan timbal balik pada kumparan 2 terhadap kumparan 1 itu bisa dinyatakan dengan persamaan ini, yaitu M21 sama dengan N2 C21 per I1. Nah, induktansi timbal balik ini bergantung pada geometri kedua kumparan. Jadi semakin jauh jarak antara kedua kumparan, maka semakin kecil induktansi timbal baliknya. Bila arus yang mengalir pada kumparan 1 bervariasi dengan waktu, maka misalnya GGL induksi pada kumparan 2 dapat dinyatakan dengan persamaan ini, yaitu epsilon 2 sama dengan min N2 dC21 per dt sama dengan min M21 dI1 per dt. Nah, selanjutnya yaitu bila I2 bervariasi terhadap waktu, maka besarnya GGL pada kumparan 1 yang disebabkan oleh kumparan 2 yaitu sebesar epsilon 1 sama dengan min M1 dC12 per dt sama dengan min M12 dI2 dt kali I. Nah, dengan induktansi timbal balik yaitu M12 sama dengan M2 sama dengan M, maka untuk persamaannya yaitu epsilon 2 sama dengan min M dI1 per dt dan untuk epsilon 1-nya sama dengan min M dI2 per dt. Nah, itu untuk penjelasan mengenai induktansi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi induksi elektromagnetik. Nah, pada pengaplikasiannya sendiri itu terdapat pada generator atau generator dan motor. Nah, generatornya sendiri di sini memakai generator arus AC. Nah, generator arus AC ini adalah alat yang untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, secara sederhana, generator ini terdiri dari kumparan yang diputar dalam medan magnet oleh magnetnya itu sendiri yang diaplikasikan pada kumparan. Nah, dalam pembangkit tenaga listrik komersil, itu energi yang digunakan untuk memutar kumparan diperoleh dari beberapa sumber. Nah, misalnya seperti air terjun, kemudian air yang mengalir di sungai ataupun di mana, kemudian batu bara yang digunakan untuk mendidihkan air, dan uapnya digunakan untuk memutar turbin. Nah, dengan berputarnya turbin ini, flux magnet yang melewati kumparan turbin berubah. Nah, sehingga menghasilkan GGL induksi dan arus pada rangkaian listrik keluar pada ujung kumparan yang dipasang dua cincin yang ikut berotasi dengan kumparan tersebut. Nah, pada masing-masing cincin ini dipasang sikat, dan sikat tersebut dihubungkan dengan rangkaian luar. Nah, rumusnya sendiri yaitu flux magnet sama dengan B. Nah, B di sini yaitu induksi magnetik. Nah, besarannya itu Weber ya, Weber dikali M. Kemudian A-nya itu yaitu luas permukaan bidang, itu meter kuadrat. Kemudian di sini omega dikali T. Nah, omega dikali T ini yaitu atau ini itu turunan dari sudut yang dibentuk antar arah B dengan garis normal. Nah, maka besar GGL induksi yang dihasilkan oleh perubahan flux garis gaya magnet tersebut yaitu epsilon sama dengan min N. Nah, N di sini yaitu jumlah lilitan kumparan. Nah, jumlah lilitan kumparan dikalikan dengan delta flux magnetik per delta waktu atau delta T. Nah, turunan dari, kan tadi rumus dari flux magnetiknya sendiri yaitu B dikali A dikali cos theta. Nah, jadi untuk epsilon 0 atau GGL induksinya sendiri yaitu min N dikali B dikali A dikali D per delta T dikali cos theta. Nah, GGL induksi sendiri itu maksimum jika tetanya 90 derajat atau sin theta sama dengan 1. Nah, maka epsilon maksimalnya sama dengan B dikali A dikali omega dikali dengan N. Nah, ataupun persamaannya sendiri itu bisa dituliskan dengan epsilon sama dengan epsilon maksimal dikali sin theta. Nah, mungkin itu aplikasi induksi elektromagnetik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai transformator dan transmisi daya. Sebelumnya, transformator itu apa? Transformator merupakan alat yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik pada rangkaian AC atau rangkaian bolak-balik. Nah, gambar berikut merupakan skema sederhana dari sebuah transformator. Pada gambar tersebut kita bisa melihat bahwasannya transformator terdiri dari inti besi lunak dan dua buah kumparan primer dan sekunder yang dililitkan ke inti besi. Transformator primer yang mempunyai jumlah lilitan primer dihubungkan ke sumber tegangan AC yang merupakan tegangan input, sedangkan kumparan sekunder mempunyai jumlah lilitan sekunder yang dihubungkan dengan beban atau hambatan sebesar R. Inti besi lunak itu berguna untuk meningkatkan fluks garis gaya magnetik dan sebagai media agar fluks dari kumparan primer hampir seluruhnya melewati kumparan sekunder. Inti besi lunak juga berguna untuk memperkecil kerugian karena adanya arus histeresis. Transformator pada umumnya mempunyai efisiensi daya dari 90% hingga 99%, tetapi untuk trafo yang ideal, efisiensinya sebesar 100%. Lalu untuk transmisi daya, kita tahu bahwasannya energi listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit tenaga listrik harus ditransmisikan, bahkan pada jarak yang jauh dari penggunaannya. Kita juga sudah mempelajari bahwasannya arus listrik yang mengalir lewat hambatan diubah menjadi panas, maka menyebabkan rugi energi. Karena tenaga listrik ditransmisikan menggunakan kabel dan mempunyai hambatan dan besar energi listrik yang diubah menjadi panas itu berbanding lurus dengan kuadrat kuat arus dan hambatan, maka transmisi daya listrik pada jarak jauh harus ditransmisikan pada tegangan tinggi untuk mengurangi rugi energi tersebut. Misalnya, pada tegangan 350.000 volt atau 350 kV. Padahal kita tahu bahwasanya tegangan listrik yang dipasang di rumah kita itu normalnya itu adalah 220 volt. Lalu bagaimana sih cara mengubah tegangan listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah? Nah, yaitu dengan menggunakan alat listrik yang tadi, yaitu transformator. Berikut adalah persamaan dari transformator, yaitu PV per Vs sama dengan NP per Ns sama dengan Is per Ip. Untuk V adalah tegangan, N merupakan jumlah lilitan, dan I adalah kuat arus listrik. Dari persamaan tersebut, kita dapat mengamati bahwasannya perbandingan tegangan transformator itu sebanding dengan jumlah lilitannya. Nah, ketika tegangan primer itu lebih besar daripada tegangan sekunder, maka transformator tersebut disebut sebagai penurun tegangan atau step down. Sedangkan jika tegangan sekunder yang lebih besar daripada tegangan primer, maka disebut sebagai transformator peningkat tegangan atau step up. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.